Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Susanur Akidah dalam mempelajari ilmu tajwid. Sebelumnya memohon maaf jika ada yang kurang tepat atau misalkan belum benar, mohon dikoreksi saja karena masih sama-sama dalam tahap belajar seperti itu. Hanya berbagi ilmu dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk yang melihat video ini. Baik, sekarang yang akan dibahas pada video ini yaitu adalah makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Makhorijul huruf ini adalah ilmu yang dipelajari atau merupakan cabang dari ilmu tajwid. Baik, sebelumnya seperti biasa supaya lebih berkah, mari kita bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dan setelahnya kita membahas ilmu tajwid. Baik, sekarang kita buka dulu Al-Qur'annya, jangan lupa berwudu dulu, kita sucikan diri sebelum memegang kitab suci Al-Qur'an, menyentuh kitab suci Al-Qur'an. Baik, mari untuk membuka surat Al-Imran ayat 135. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan dari ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 135. Baik, sekarang mari kita bahas ilmu tajwid yang ada di dalamnya. Kita telaah supaya kita bisa membacakan ayat suci Al-Quran dengan tartil, karena bagaimanapun warattil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran itu harus dengan tartil dan dengan ilmu yang benar seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina Nah, di sana ada ya sukun, sebelumnya ada kasroh. Nah, jika menemukan ya di sukun tersebut seperti itu, sebelumnya ada kasroh, itu harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat. Walladzina. Nah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau misalkan pendek ya berarti bukan mad namanya ya, karena mad sendiri itu artinya adalah panjang. Nah, huruf dari mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama wawu, alif, dan ya. Tapi itu semua harus disukunkan. Jadi bisa dikatakan bahwa huruf-huruf dari mad tabi'i atau dengan nama lain bisa disebut juga mad asli itu ada 3, yaitu ketika ada alif mati sebelumnya ada fathah atau jabar ya zaman dahulu ya, atau yang keduanya wawu mati sebelumnya ada dhammah
Dan yang ketiganya, ya mati sebelumnya ada kasroh. Contoh misalkan, alif mati sebelumnya ada fathah, ba, seperti itu. Waw mati sebelumnya ada dhammah, bu. Ya mati sebelumnya ada kasroh, bi. Seperti itu. Jadi itu adalah namanya mad tabi'i atau mad asli, dan itu harus dipanjangkan sepanjang 2 harokat atau 1 alif, istilah dalam ilmu tajwid. Walladzina idza, za itu sama yang barusan, itu adalah mad tabi'i juga. Itu ada alif mati atau alif yang tidak punya harokat atau bisa dikatakan sukun, sebelumnya ada fathah. Walladzina idza fa'alu fahishatan au. Nah, di sana ada tanwin bertemu dengan hamzah. Itu dinamakan izhar. Izhar itu artinya adalah jelas. Jadi ketika kita membacakan hukum ilmu tajwid tersebut itu harus jelas. Fahishatan au. Nah, jadi tidak boleh mendengung tapi jelas, izhar. Hurufnya itu ada 6, yaitu apa-apa saja? Hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kha. Jadi itu adalah huruf-huruf izhar. Jadi di mana-mana atau kapanpun ketika kita melihat atau bertemu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi yang sudah disebutkan, itu dinamakan izhar, dan cara membacakannya itu harus jelas. Oke, bisa dipahami? Baik. Fahishatan au zalamu anfusahum. Nah, di sini berbeda. Nah, ini ada sedikit mendengung. Ini ada sedikit di sini samar ya. Ada di hidung di sini, itu adalah namanya ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah samar. Jadi dibacanya itu harus samar dari ujung hidung di sini. Ya, anfusahum. Itu hurufnya ada 15. Apa-apa saja? Yaitu adalah ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Itu semua ada 15 ya. Jadi semuanya itu mendengung, jadi mendesi seperti itu ya. Oke. Anfusahum dzakarullaha fastaghfaru. Itu tadi panjang, itu adalah mad tabi'i. Lidunu, sama itu juga mad tabi'i. Bihim wa may yaghfirudzu. Nah, masih ingat di video sebelumnya itu ada lam, di depannya ada za, dan lamnya tidak dibacakan. Itu adalah alif lam syamsiyah. Wa may yaghfirudzunuba illallah wa lam yusirru. Ru itu juga panjang, mad tabi'i. Ala ma fa'alu, ma, lu, itu juga mad tabi'i, dipanjangkan, jangan lupa dipanjangkan 2 harokat. Wa hum ya'lamun, itu adalah mad arid li sukun. Mad artinya panjang, arid artinya baru, li sukun artinya mati. Jadi apa yang di sini yang baru dimatikan itu adalah na atau nun yang asalnya fathah. Ketika bertemu dengan ayat kita membacanya ya'lamun. Shadaqallahul azim. Baik, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, dan mohon maaf jika masih banyak atau ada kekeliruan-kekeliruan. Silahkan untuk dikoreksi saja, bisa dengan komentar atau masukan yang lainnya. Insya Allah pasti diterima. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Nah, yang pertama yang akan dibahas seperti biasa itu adalah definisinya. Apa itu makharijul huruf? Bisa dilihat di sini, makharij atau makhraj berasal dari kata khoroja yang artinya adalah keluar.
Sedangkan makhraj itu adalah memiliki arti tempat keluar. Jadi untuk kharaja itu artinya keluar. Ketika ada mim sebelumnya, makhraj itu adalah isim maf'ul, itu adalah diartikan tempat keluarnya. Jadi ketika disambungkan menjadi makharijul huruf, itu memiliki arti tempat keluarnya huruf, seperti itu. Yang selanjutnya, kenapa kita harus belajar atau mempelajari makharijul huruf? Apa manfaat dari atau tujuan dari belajar makharijul huruf? Nah, bisa dilihat di sini. Belajar dari makharijul huruf agar kita bisa membedakan setiap huruf-huruf saat membaca Al-Quran, sehingga mencegah terjadinya kesalahan atau pengucapan huruf. Karena jika kita mengucapkan atau melafalkan atau misalkan membacakan ayat suci Al-Quran dengan salah hurufnya, itu akan merubah arti. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang akan diberi contohnya, misalkan seperti ini. Ada dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ain di sana. Rabbil Alamin. Yang artinya itu adalah yang merajai semua alam. Tapi ketika kita tidak belajar ilmu makharijul huruf, mungkin asalnya ain dibaca seperti a biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin itu sudah berbeda artinya. Alamun, jika ketika itu menggunakan hamzah, itu memiliki arti kesakitan. Na'udzubillah, yang asalnya yang merajai semua alam menjadi yang merajai semua sakit. Na'udzubillah, itu sudah merubah arti. Jadi itu adalah fungsi dari kita belajar makharijul huruf. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala kekeliruan. Itu adalah tujuan dari makharijul huruf. Baik, yang selanjutnya yang akan dibahas itu adalah macam-macam makharijul huruf. Nah, yang pertama ada al-jauf atau rongga mulut. Jadi, ada tempat keluarnya huruf itu dari kata al-jauf. Lalu yang selanjutnya ada al-halq atau al-halqun. Nah, al-halqun itu artinya berasal dari tenggorokan. Lalu setelah itu al-lisan. Ada huruf-huruf yang tentu saja keluar dari lidah. Lalu setelah itu asyafatain atau dua bibir, ada huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Dan yang terakhir itu adalah al-khayshum atau berasal dari hidung. Untuk lebih jelasnya akan dibahas selanjutnya. Baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu al-jauf atau rongga mulut. Kapan atau mana-mana saja huruf yang keluar dari al-jauf? Nah, yang dinamakan, bisa dilihat di sini penjelasannya, dinamakan al-jauf karena tempat keluarnya mulut berasal dari rongga mulut. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-jauf itu adalah alif, waw, dan iya. Tapi di sini bukan berarti alif atau hamzah itu berasal dari al-jauf. Di sini maksudnya itu ketika kita membacakan atau melafalkan mad tabi'i. Alif mati sebelumnya ada fathah seperti yang tadi dijelaskan ketika dibahas tajwid ketika membaca ayat suci Al-Quran, seperti a, ba, ta, ta. Nah, itu panjangnya itu ketika mulut kita kosong itu namanya al-jauf, jauf ya. Kalau dulu sih kalau bahasa Sunda ketika belajar ketika masih nyantri itu namanya itu kosongnya baham ya kalau al-jauf. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi rongga mulut, nggak ngerti juga. Jadi ketika mulut kita itu ada ketika kosong ya mulut kita seperti itu. Kosong dalam arti ya ketika ada ruang di mulut kita. Ba seperti itu. Lalu waw, u, bu. Lalu ya, i, bi, ti. Seperti itu. Jadi bukan berarti ya berasal dari al-jauf, bukan. Itu berbeda lagi. Untuk waw berasal dari asyafatain, dari bibir. Jadi nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Itu adalah al-jauf. Jadi al-jauf itu ketika kita melafalkan mad tabi'i ya, yang itu ada 3 alif mati sebelumnya ada fathah, waw mati sebelumnya ada dhammah, dan iya mati sebelumnya ada kasroh, seperti itu. Baik, yang selanjutnya yang akan dibahas itu adalah al-halqun atau berasal dari tenggorokan. Nah, huruf apa-apa saja yang berasal dari tenggorokan? Nah, dinamakan al-halqun karena tempat keluarnya huruf berasal dari tenggorokan.
Baik, apa-apa saja yang huruf yang termasuk dalam al-halqun? Yang pertama adalah hamzah ha. Ha itu berasal dari aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Nah, ini jadi di paling bawah ya. Ha jadi kerasa di paling bawah. Ha jadi besar. Lalu setelah itu ada ain ha. Ain ha itu sudah semakin atas atau semakin tengah. Itu adalah wasatul halqi. Ain ha jadi berbeda antara ha itu bersih di tengah dengan ha itu dari bawah. Jadi hamzah ha itu dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan, ain ha dari wasatul halqi, dari tengah-tengah tenggorokan, dan ghin kha itu adalah adnal halqi, dari ujung tenggorokan. Ghin, gha, kha seperti itu. Itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik, yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah al-khayshum atau dari hidung al-khayshum. Nah, dinamakan al-khayshum karena tempat keluarnya huruf berasal dari hidung. Mengapa demikian? Karena ketika kita menutup hidung itu akan kerasa ya di hidung itu getarannya. Nah, huruf-hurufnya yang mana-mana saja? Baik, kita lihat di sini. Nah, ini yaitu huruf-hurufnya ketika kita bertemu dengan nun ditasydid. Anna. Nah, nama hukumnya itu adalah gunnah. Jadi ketika kita bertemu dengan gunnah itu berasal dari hidung. Nama makharijul hurufnya itu adalah al-khayshum ya, atau aqsal anfi. Aqsal anfi itu adalah pangkal hidung di sini ya. Anna, inna. Ketika mim tasydid, amma, kita bisa merasakan di sini. Anna, imma, amma. Seperti itu. Lalu ketika nun sukun sebab idgham bi gunnah atau iqlab dan ikhfa hakiki. Contoh minqo, minqo. Nah, ikhfa itu ternyata berasal dari ini juga ya, rongga hidung juga. Minqo. Seperti itu dari hidung. Ketika ada mim sukun bertemu dengan mim lagi, lahum. Nah, itu disebutnya idgham mutamatsilin ya, ketika mim bertemu dengan mim. Baik, itu adalah huruf-huruf di mana tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah al-jawf, lalu yang kedua adalah al-halqu, dan yang ketiga adalah al-khayshum. Nah, untuk yang dua lagi yaitu dari asy-syafatain dan al-lisan akan dibahas di part selanjutnya. Oke? Bersabar dan semoga semakin istiqomah, tetap istiqomah untuk belajar Al-Qur'an. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon koreksinya, mohon maaf karena kita sama-sama belajar dan bukan maksud menggurui ataupun mengajarkan dan lain sebagainya. Terima kasih. Syukran bila ghaya, hamdan bila nihaya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.